Saya melihat di Instagram bahwa ada ustadz-ustadz yang menyatakan Nabi melarang orang menarik pajak dan bea cukai. Apa betul Pak Ustadz? Pajak dan cukai ketika zaman Nabi, orang Romawi, orang Persia, yang pajak dan cukainya itu digunakan untuk khamar, untuk riba, untuk dosa, untuk raja-raja upeti, pencekik. Adapun negeri itu miskin, susah, dikutipnya pajak untuk pembangunan jembatan, untuk sekolah, untuk masjid, untuk gaji imam. Misalnya negara itu miskin, susah, boleh. Tapi negeri Indonesia kaya, minyak paling berkualitas di dunia, standarnya minyak mana? Minyak Minas. Saya dibawa ke dalam pabrik minyak. Pak Ustadz Somad, ini minyak yang asli, berubah menjadi gas, menjadi pertamax, menjadi pertalite, menjadi premium, menjadi habis. Ujung yang bertumpuk hitam tuh Pak Ustadz, itu yang hitam itu dibawa ke Jepang jadi fiber. Mobil-mobil dalam hitam-hitam itu. Makanya jangan kalau panas terik, jangan langsung hidupkan AC, buka dulu. Karena ada pengaruh kimia-kimia keluar, jangan hirup jadi kanker segala macam. Tak ada sampahnya di negeri. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Bayangkan itu. Jadi mestinya kita tak perlu bayar pajak. Mengapa Makkah disebut tanah haram? Haram diambil dari kata hurmah. Hurmah artinya mulia. Minal masjidil haram. Masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Kamput haram, kamput mulia. Kamput haram. Karena kalau diminum menghilangkan kemuliaan. Tanah haram, tanah yang mulia. Jangan bunuh-membunuh. Di sini haram membunuh, di sana lebih haram. Tak boleh bunuh, tak boleh berburu. Berapa meter panjang tanah haram tuh Pak Ustadz? Naik mobil dari Mekah, terus sampai ke tempat namanya Hudaybiyah. Batas tanah haram Hudaybiyah 20 kilometer. Nanti kalau pergi umrah, minta sampaikan ke batas haram Hudaybiyah. Batas tanah haram Hudaybiyah 20 km. For Muslim only. Non Muslim tak boleh masuk. Di Jeddah non Muslim boleh, tapi di tanah haram tak boleh. Itu batasnya sudah ditetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara ampuh mengajak teman-teman sholat berjamaah di sekolah? Oh, sekolah paling ampuh. Pakai apa? Kepala sekolah. Siapa yang tak sholat tak naik kelas. Yang payah itu di lingkungan kita. Kalau di sekolah mudah, kompak dengan wali kelasnya. Yang jadi masalah itu kepala sekolah itu tak mau sembahyang. Itu baru jadi masalah. Ustaz, apa hukumnya membayar utang pakai duit haram? Misalnya dari hasil penjualan miras. Bapak pinjam duit saya. Ustaz Somad pinjam duit 1 juta. Iya. Ketika Bapak bayar duit ke saya tak perlu tanya duitnya dari mana. Apakah jual babi? Apakah pakai tuyul? Apakah pakai mbak yul? Apakah pakai setan? Yang penting hasilnya. Sama macam saya jual semen. Saya jual semen 1 sak sekian. Tiba-tiba datang pembeli. Saya tak perlu tanya pembeli, kau mau beli semen? Iya. Duit kau ini dari mana? Yang penting barang yang saya jual ini halal. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya jual khamar, walaupun yang beli itu duitnya halal, jadi haram. Yang ditengok bukan sumber dari dia, tapi barang yang kita jual. Ustaz, apa hukumnya ditraktir makan oleh teman yang bekerja di bank riba? Jangan mau. Kalau sudah tahu dia kerja di bank, diajaknya kita, jangan mau kita makan. Alah Ustaz Somad, kami tengok jadwal Ustaz ceramah di situ, duitnya tak saya makan. Terus saya kasih ke fakir miskin. Serius nih Ustaz, serius. Saya masukkan ke amplop, kumpul banyak. Nanti pas mau dekat puasa, saya bagikan ke fakir miskin. Terakhir Ustaz, bagaimana sebaiknya menasihati orang tua yang masih pakai tangkal-tangkal anak kecil? Mereka menganggap ini sudah dari nenek moyang ini bla 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 bla. Aisyah membuka bantal anak kecil, ditengoknya di bawah tuh ada pisau silet, mus. Ditariknya pisau silet, dicampakkannya, marah dia. Aisyah, kenapa engkau marah? Nah, Rasulullah SAW, Nabi melarang. Jadi rupanya orang jahiliyah zaman Nabi dulu meyakini kalau diletakkan pisau silet di bawah bantal, jin takut. Jin tak takut dengan itu. Jin takut dengan bacaan Quran, ayat kursi, maksurat. Letakkan tulisan gantung. Letakkan ke air, minumkan. Bacaan-bacaan MP3 Al-Quran. Kata orang Cina, jin takut sama mercun. Sekarang tak takut dia lagi.